Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Disimak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apakah listrik statis itu, mengapa listrik statis dapat menarik muatan lainnya, dan apa saja contoh dan penerapannya. Oke, untuk ketiga masalah ini kita akan bahas satu persatu. Secara teoritis, statis itu berarti diam. Jadi, maksudnya listrik statis itu artinya listrik yang diam atau tidak bergerak gitu. Eits, tunggu dulu. Apapun jenisnya, listrik itu bergerak ataupun berpindah. Jadi, apanya yang diam? Listrik statis adalah kumpulan muatan benda dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Namun, jika terjadi perbedaan potensial, maka akan terjadi perpindahan muatan dalam waktu yang singkat. Secara singkatnya, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak. Pada elektrostatika, muatannya tidak berpindah atau bergerak. Dapat dikatakan juga, listrik statis timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit listrik. Pernahkah kalian melihat atau bahkan praktikum tentang menggosok penggaris plastik ke rambut kering, kemudian didekatkan dengan potongan kertas yang halus? Maka, kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Ini semua bukan gejala magnet, melainkan gejala kelistrikan. Pada listrik statis, benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom yaitu proton dan elektron. Semua zat itu pasti tersusun atas atom-atom. Setiap atomnya pun itu tersusun atas inti atom, yang di dalamnya itu terdapat proton dan neutron. Dan inti atom yang di dalamnya itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkari proton dan neutron. Atom yang bermuatan positif itu disebut proton, sedangkan yang negatif disebut elektron. Nah, benda dapat menarik benda lainnya karena perbedaan muatan. Apabila kedua benda berbeda muatan, maka keduanya akan tarik-menarik. Namun, apabila kedua muatannya sama, maka mereka akan tolak-menolak. Untuk mendeteksi muatan listrik statis adalah elektroskop. Bagaimana cara kerja elektroskop? Pertama, pada saat netral, proton dan elektron pada elektroskop tersebar merata pada seluruh bagian elektroskop, sehingga daun logam akan menguncup. Kedua, pada saat knob didekati benda bermuatan negatif, muatan positif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob dan muatan negatif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Yang ketiga, pada saat knob didekati benda bermuatan positif, muatan negatif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob dan muatan positif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Kemudian, untuk menetralkannya kembali, knob dapat disentuh dengan jari ataupun dihubungkan ke tanah maupun bumi. Contoh dan penerapannya di kehidupan kita banyak sekali kita temui. Contoh alami yang ada di bumi mengenai listrik statis adalah salah satunya gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada beberapa alat berikut. Yang pertama, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik positif pada plat mesin fotokopi, mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Kedua, penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga bangunan yang disambar petir tidak akan hancur.
ketiga, gejala antara penggaris plastik dan rambut kering. Pada awalnya, penggaris dan rambut netral atau jumlah proton dan elektronnya sama. Pada saat digosok, elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akibatnya, sisir mendapat tambahan elektron, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi muatan positif. Yang terakhir, gejala antara batang kaca dan kain sutra. Sama seperti halnya sisir dan rambut. Pada awalnya, kain sutra dan batang kaca bermuatan netral. Setelah digosokkan, maka elektron dari batang kaca akan pindah ke kain sutra, menyebabkan batang kaca menjadi bermuatan positif, sedangkan kain sutra akan bermuatan negatif.